Halo semuanya, welcome to The Grid, bareng gua Rangga. Dunia smartphone minggu-minggu belakangan ini lagi rame sama ini nih salah satunya, yaitu Poco M3. Tagline-nya Entry Level Killer. Sebenarnya ada apa sih dengan killer-killeran ini, dan kemudian kenapa si Poco M3 ini pede banget mengklaim dirinya sebagai Entry Level Killer? Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa buat subscribe ke channel The Grid ya, karena di channel ini kita bakal banyak ngomongin tentang gadget dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kita bakal upload video baru setiap minggunya. Oke, kita lanjut ya. Entry level, mid-range, dan flagship. Itu adalah kategori-kategori atau kelas-kelas yang terbentuk di dalam pasar smartphone. Nah, seperti yang kita tahu, entry level adalah di segmen bawah, kemudian mid-range itu ada di segmen menengah, dan kemudian ada flagship, yaitu di segmen atas. Dan masing-masing segmen ini sebenarnya ada ciri-cirinya kalau diperhatiin. Kayak di segmen bawah atau entry level itu yang bisa kita tahu, speknya biasanya tuh biasa aja. Kemudian fiturnya juga minim, tapi harganya yang paling murah. Kemudian segmen mid-range itu di antara segmen entry level dan segmen flagship. Jadi harganya menengah, fitur menengah, dan pokoknya serba menengah lah kalau untuk mid-range. Dan kemudian ada di segmen atas itu flagship. Nah, flagship ini biasanya speknya yang paling bagus, paling tinggi, kemudian fiturnya juga melimpah, dan tentu aja harganya yang paling mahal. Nah, gimana dengan Poco M3 ini nih? Posisinya tuh ada di mana sih? Dengan tagline Entry Level Killer, Poco M3 ini sebenarnya coba mengganggu atau mendisrupt entry level yang udah terbentuk nih stereotipnya dengan kelas-kelas yang udah ada di pasar smartphone sekarang. Bahwa smartphone entry level itu harus serba basic dan minim fitur. Stereotip ini coba di-kill atau di-disrupt oleh Poco M3 dengan spek dan fitur yang di atas rata-rata smartphone entry level kebanyakan, tapi tetap dengan range harga smartphone entry level. Beberapa hal yang gue perhatiin di atas rata-rata smartphone entry level kebanyakan adalah, yang pertama, build quality-nya. Build quality Poco M3 ini menurut gue oke sih. Nggak berasa kayak megang smartphone entry level. Desain bagian belakangnya tuh sedikit ngingetin sama OnePlus 80 yang edisi Cyberpunk di bagian housing kameranya. Dan warnanya juga nggak boring. Gue pakai Poco M3 yang warnanya Poco Yellow, dan warna ini ngingetin gue sama Lumia 1020. Back covernya juga ada tekstur yang bikin enak buat dipegang dalam jangka waktu yang lumayan lama. Kemudian dari spesifikasinya. Spesifikasi untuk Poco M3 ini SoC-nya menggunakan Snapdragon 662. Padahal biasanya entry level smartphone itu pakai Snapdragon seri 4. Layarnya juga udah Full HD+, di mana entry level lain umumnya pakai HD+ 720p aja. Masalah storage biasanya smartphone entry level juga mulainya tuh dari 32GB, mentok di 64GB dengan RAM 2-4 GB. Nah, Poco M3 yang gue pegang ini punya storage 128GB dengan RAM 6GB. Ada juga varian 64GB dengan RAM 4GB. Dan yang terakhir adalah baterainya. Mostly yang gue perhatiin, smartphone entry level yang beredar di Indonesia mentok pakai baterai sekitar 5000 mAh. Mungkin lebih-lebih dikit. Tapi Poco M3 ini lagi-lagi mendobrak stereotip itu dengan menggunakan baterai 6000 mAh. Kemudian fitur-fitur tambahannya, kayak stereo speaker. Di smartphone ini udah pakai stereo speaker, di mana smartphone entry level pada umumnya masih pakai mono speaker aja. Kemudian side fingerprint sensor yang bahkan di smartphone entry level lainnya, malah banyakan nggak punya fingerprint sensor. Dan kemudian portnya yang udah pakai USB Type-C. Nggak kayak rata-rata smartphone entry level pada umumnya yang masih pakai port micro USB. Dari semua yang tadi udah gue sebutin, menurut gue ini paling penting, yaitu adalah harganya. Poco M3 dengan varian 464GB itu dijual seharga Rp1.799.000. Sementara yang gue pakai ini, Poco M3 dengan varian 6 128GB, dijual seharga Rp2.199.000. Harganya menurut gue tuh masih ada di range smartphone entry level. Dengan spek yang di atas rata-rata smartphone entry level kebanyakan, tapi dengan harga yang tidak lebih mahal, ini yang diharapkan dari Poco M3 supaya dapat mendisrupt atau meng-kill smartphone entry level dari brand lain. Di atas kertas, Poco M3 ini emang bagus dan worth it banget. Tapi gimana di real life-nya? Jujur gue belum tahu nih.
karena ada masalah yang udah kita lihat sebelumnya, yaitu di zaman Poco X3, yaitu adalah masalah kelangkaan stok. Karena percuma kan kalau HP speknya bagus, kemudian harganya murah, tapi stoknya nggak ada, jadi nggak bisa dibeli juga. Semoga kali ini Poco bisa mengatasi masalah tersebut ya. Oke, sekian video dari The Grid. Jangan lupa buat subscribe ke channel The Grid, like videonya kalau emang suka, dan follow Instagram kita di thegridco.id. Oke, terima kasih. The Grid sign out. Bye. Minggu-minggu belakangan ini dunia smartphone lagi heboh nih sama yang namanya Poco M3. Karena tagline-nya entry level killer. Bener nggak sih tadi gue ngomong Poco M3? Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa buat subscribe ke channel The Grid ya. Karena di channel ini kita bakal